Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas implementasi perangkat lunak A akan presentasikan tugas 3 kami. Berikut anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri, Vina Dewi Ramadhanti, NFP 05211840000036. Lalu ada Putu Raka Rahayu, NFP 05211840000052. Lalu ada Muhammad Rashid, NFP 05211840000100. Ada Sofi Amartia, NFP 05211840000118. Dan ada Dohma Rihlatul Jannah, NFP 05211840000146. Berikut yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada target user identification yang akan disampaikan oleh Putu Raka. Lalu ada problem classification yang akan disampaikan oleh saya dan juga Sofi. Lalu ada root cause analysis yang akan disampaikan oleh Rashid. Dan ada problem complexity yang akan disampaikan oleh Nurma. Berikutnya akan saya jelaskan terkait lampiran, yaitu skrip dan dokumentasi wawancara. Adapun gambar, terdapat berbagai gambar yang kami masukkan. Ada gambar proses flow dari proses bisnis pelaksanaan program kerja UKM, histogram pain point, YY analysis diagram, dokumentasi wawancara, dan gambar dokumentasi wawancara. Selanjutnya untuk tabel, kita ada tabel kompleksitas masalah. Saya Putu Raka Trisnarini, NRP 05211840000052. Saya akan menjelaskan tentang target user identification dari tugas ini. Jadi target user yang kami ambil yaitu UKM TDC. UKM TDC ini merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kewirausahaan. Dalam UKM TDC ini terdapat berbagai program kerja yang dijalankan oleh masing-masing departemennya. Struktur organisasi dari UKM TDC ini terdiri dari badan pengurus harian, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris umum 1, sekretaris umum 2, bendahara umum 1, dan bendahara umum 2, serta terdapat 5 departemen dengan ranah kerjanya masing-masing. Kelima departemen tersebut adalah Departemen Eksternal, Departemen Cooperation, Departemen Media and Communication, Departemen Business Production, dan Departemen Human Resource Development. Kami mewawancarai 8 orang sebagai perwakilan dari user, yang terdiri dari 3 orang manajer sebagai perwakilan dari masing-masing departemennya, dan 5 orang dari badan pengurus harian dari UKM TDC ini sebagai perwakilan dari kelompok user. Pada UKM TDC ini, badan pengurus harian terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris umum 1, sekretaris umum 2, bendahara umum 1, dan bendahara umum 2. Adapun tugas dari masing-masing pengurus badan pengurus harian ini adalah sebagai berikut. Ketua bertugas dalam menjalankan program kerja dan agenda, mengatur setiap gerak yang ada dalam divisi, pelaporan internal divisi dalam UKM oleh manajer, serta bertemu dengan presidium atau menteri dari BEM ITS. Kemudian wakil ketua memiliki tugas untuk menggantikan ketua bila ketua berhalangan hadir, memimpin rapat serta menjadi penghubung antara ketua dan manajer, serta membimbing manajer dari setiap departemennya. Juga memantau jalannya program kerja, serta mengecek surat-surat maupun proposal yang dikeluarkan oleh UKM TDC. Salah satu tugas yang dimiliki oleh wakil ketua adalah membimbing manajer departemen. Alur yang dijalankan yaitu dimulai dari membuat janji temu antara badan pengurus harian dengan manajer, kemudian dilanjutkan dengan online meeting untuk membahas surat maupun proposal yang akan dikerjakan. Setelah itu, manajer dan tim akan membuat proposal ataupun surat yang selanjutnya. File dari proposal maupun surat tersebut akan dikirimkan kepada ketua ataupun wakil ketua untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila terdapat kesalahan pada dokumen
tersebut akan dikembalikan kepada departemen terkait untuk diperbaiki. Bila dokumen telah dirasa lengkap, barulah pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan. Kemudian, untuk Sekretaris 2 memiliki tugas untuk membantu Sekretaris 1 untuk membuat proposal, membuat surat-surat, keperluan UKM, membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ, membuat rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK, menyusun MOU, serta mendata daftar nomor surat yang sudah digunakan. Lalu, untuk Bendahara 1 memiliki fungsi untuk mengatur keuangan dari UKM TDC. Tugas dari Bendahara 1 ini antara lain merekap keuangan kas, memasukkan dan mengeluarkan pengeluaran dari setiap departemen, meminta uang pengganti dengan cara mengerjakan RPK di awal kepengurusan dan SPJ di akhir kepengurusan kepada IKOMA dan kemahasiswaan atau DIPA. Lalu untuk Bendahara 2 memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan Bendahara 1. Bendahara 2 bersama dengan badan pengurus harian yang lainnya mengurus proposal dan mengurus pencairan dana. Bendahara 2 juga mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan RAB. Selanjutnya ada Departemen Korporasi. Departemen Corporation memiliki ranah kerja sebagai penyokong keuangan dari UKM TDC. Adapun beberapa program kerja dari agenda dari Departemen Corporation seperti Maba Store, Maba Book, konveksi, catering, dan juga angkringan. Untuk Maba Book, adapun proses bisnisnya dimulai dengan disebarkannya brosur promosi melalui akun media sosial Instagram maupun official akun di Line yang telah berisikan link dari form pemesanan. Setelah waktu pemesanan berakhir, form PO ini akan ditutup, kemudian dari data pemesan tersebut akan dilakukan pengecekan apakah pemesanan telah melakukan pembayaran. Setelah penutupan PO, kemudian dilakukan pemesanan kepada vendor, sesuai dengan jumlah pemesan yang telah melakukan pembayaran. Setelah buku selesai dicetak oleh vendor, barulah buku tersebut dikirimkan kepada pemesan. Kemudian untuk Departemen HRD, memiliki ranah kerja untuk meningkatkan sense of belonging serta skill dari setiap anggota UKM TDC. Adapun program kerja dari anggota dan agenda yang dijalankan oleh Departemen HRD yaitu sekolah kepengurusan, internalisasi, apresiasi anggota, evaluasi, open recruitment anggota muda, orientasi anggota muda, diklat, serta orientasi staf. Salah satu program kerja dari HRD adalah open recruitment anggota muda. Proses bisnisnya dimulai ketika dilakukan pengenalan di event UKM Expo dan dibuka registrasi melalui form online. Selanjutnya, pendaftar akan membuat esai dan mengunggah Twibbon. Setelah itu, peserta akan mendapatkan bimbingan untuk membuat pitch deck. Kemudian, peserta akan mengikuti penilaian pitching. Setelah itu, barulah peserta yang lolos menjadi anggota diumumkan. Lalu, ada Departemen Media dan Komunikasi. Departemen ini memiliki ranah kerja dalam penyebaran informasi dan branding dari UKM TDC. Tugas dari Departemen Media dan Komunikasi adalah menyusun gambaran perkenalan dari kabinet di awal kepengurusan, membuat branding kabinet serta logo, lalu ada super grafis juga, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan desain seperti grand design dari kepengurusan. Serta juga membuat branding untuk akhir kepengurusan kabinet. Proses bisnis yang umum dijalankan oleh UKM TDC adalah proses bisnis pelaksanaan program kerja yang dimulai dengan pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK di awal kepengurusan, selanjutnya dibuat proposal kegiatan dari program kerja yang akan dijalankan berdasarkan RPK yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu setelah itu proposal dikonsultasikan kepada badan pengurus harian untuk mengecek kelengkapannya. Setelah proposal selesai, barulah proposal tersebut diajukan ke bagian kemahasiswaan atau DIPA dan IKOMA. Selanjutnya barulah pelaksanaan kegiatan dijalankan. Setelah kegiatan selesai, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan
dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban dan surat pertanggungjawaban yang selanjutnya dilaporkan ke bagian IPA dan IKOMA. Berikut ini merupakan gambar dari proses bisnis yang dijalankan. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait problem classification. Jadi untuk menggali masalah-masalah dari potensial user kami, yaitu UKM TDC, kami melakukan wawancara dengan BPH dan juga manajer dari UKM TDC. Wawancara ini kami lakukan dengan online meeting, di mana wawancara dilakukan satu orang mewawancarai anggota yang lain, karena peran dari setiap orang yang kita wawancarai berbeda. Dalam wawancara ini kami menentukan beberapa problem statement, ada 5. Namun selain menanyakan problem statement ini, kami juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan umum terkait identitas dari orang yang diwawancara. Tentu tujuannya agar kami lebih mengenal. Lalu untuk peran dari orang yang diwawancara, lalu tugasnya apa, lalu worker dan agendanya seperti apa, lalu kami juga menanyakan alur kerjanya seperti apa. Hal itu kami lakukan untuk mengidentifikasi potensial user, sehingga kita lebih mengenal potensial user kita ini aktivitasnya seperti apa dan seperti apa kegiatannya sehari-hari. Lalu kami juga menanyakan bagaimana kegiatan saat online dan offline, perubahannya seperti apa. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan yang umum atau problem statement yang langsung mengarah kepada penggunaan Office 365 di UKM TDC, berikut problem statement yang kami tanyakan. Yang pertama adalah, apakah ada perubahan signifikan dari kegiatan yang sebelumnya offline menjadi online? Nah, pertanyaan ini digunakan untuk menganalisis problem, ya. Problem ini bisa saja tersirat, muncul mungkin tanpa sepengetahuan dari potensial user. Mungkin potensial user tidak merasa kalau itu adalah suatu problem, tapi mungkin dengan mendengar ceritanya, mendengar jawabannya, kami bisa melakukan analisis problem di sini. Karena itu kami memasukkan pertanyaan ini ke dalam problem statement. Lalu yang pertanyaan kedua adalah, apakah dengan perubahan, maksudnya perubahan dari offline menjadi online, apakah mengalami kendala-kendala tertentu? Sebenarnya di sini kami menanyakan secara jelas apakah UKM TDC mengalami kendala dalam pelaksanaannya ketika terjadi perubahan ini. Jadi pertanyaan kendala ini sudah secara langsung kami ucapkan untuk menggali masalah atau kendala yang mungkin terjadi baik secara teknis maupun non-teknis. Lalu pertanyaan ketiga adalah, untuk menjalankan kegiatan dari UKM secara online, adakah tools khusus yang digunakan? Tentunya di dalam kegiatan online ini pasti ada tools atau aplikasi yang digunakan. Nah, pertanyaan ini kami ajukan untuk mengetahui tools apa yang digunakan oleh UKM TDC. Dan dengan mengetahui tools ini, kami dapat mengidentifikasi apakah UKM TDC sudah mengimplementasikan Office 365 di dalam kegiatannya atau belum. Nah, dari pertanyaan ini kami juga dapat melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lain terkait mengapa mungkin tools tersebut digunakan, atau pertanyaan-pertanyaan yang seputar dengan Office 365. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa tools-tools tersebut digunakan? Nah, ini baik tools Office 365 atau bukan Office 365, kami tanyakan alasannya. Nah, di sini kami sehingga mengetahui, kami dapat menganalisa mengapa UKM TDC ini mungkin menggunakan tools lain, atau mungkin
menggunakan Office 365 dari sini dapat diidentifikasi. Lalu karena jawaban dari kebanyakan UKM TDC yang kami wawancara tidak menggunakan Office 365, kami juga menanyakan, kami melakukan perbandingan, lalu kami menanyakan bahwa di Office 365 itu punya aplikasi yang serupa, namun mengapa mereka tidak menggunakan aplikasi tersebut. Nah, jadi sebelum menanyakan hal ini, tentunya kami telah melakukan eksplorasi pengertian-pengertian aplikasi, fitur-fitur aplikasi Office 365, sehingga kami bisa membandingkan dan memberikan contoh kelebihan ataupun kekurangannya. Nah, dari pertanyaan ini dapat diketahui alasan mengapa UKM TDC itu menggunakan Office 365 atau tidak menggunakan Office 365. Kami juga dapat mengetahui alasan tersirat atau masalah tersirat yang mungkin terjadi di dalam UKM TDC dalam penggunaan Office 365. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari 5 pertanyaan inti tadi dapat kami lakukan pengembangan atau kami improve sesuai dengan kebutuhan, dan kami tanyakan mengapa tidak menggunakan Office 365. Seperti itu. Saya Sofia Amartia, NRP 0521-184-000118. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai problem classification. Jadi berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 5 pertanyaan utama yang kami ajukan kepada beberapa anggota UKM TDC pada wawancara sebelumnya. Dan dari hasil wawancara tersebut, kami mendapatkan bahwa adanya perubahan signifikan yang dirasakan oleh beberapa anggota UKM TDC, yaitu adanya perubahan kegiatan offline menjadi online secara keseluruhan. Adapun permasalahan ataupun kendala yang dirasakan oleh anggota UKM TDC secara umum adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah beberapa poin yang kami simpulkan. Yang pertama adalah program kerja banyak yang tidak berjalan semenjak seluruh kegiatan beralih secara daring. Karena memang sebagian besar program kerja yang telah mereka susun mengharuskan atau memerlukan para anggota UKM TDC berkumpul bersama, seperti acara internalisasi. Sehingga dengan adanya perubahan sistem secara daring ini, pertemuan atau perkumpulan yang telah direncanakan harus dilaksanakan secara online. Kemudian yang kedua adalah beberapa bisnis dari UKM TDC tidak berjalan secara maksimal, bahkan ada beberapa bisnis yang harus berhenti. Salah satu anggota UKM TDC menyatakan bahwa beberapa bisnis yang masih berjalan hingga saat ini, yaitu bisnis Mababuk, Mabastore, dan juga konveksi, di mana ketiga bisnis ini dapat dijalankan secara online oleh mereka. Adapun bisnis yang diharuskan ataupun yang mengharuskan mereka untuk berhenti, yaitu bisnis angkringan dan juga bisnis catering yang sebelumnya dijalankan secara offline. Nah, poin terakhir yaitu beberapa proses bisnis atau alur kerja dari UKM TDC berjalan tidak efektif, di mana hal ini dikarenakan masih adanya perpindahan tangan dalam mengurus dokumen. Nah, salah satunya yang disebutkan oleh anggota UKM TDC bahwa mereka masih mengirim dokumen-dokumen secara manual, sehingga terjadi pengiriman secara bolak-balik atau tidak efektif bagi mereka. Nah, berikutnya adalah beberapa kendala yang dirasakan oleh anggota UKM TDC dalam penggunaan Office 365. Kami juga menyimpulkan 3 poin pada problem atau pada kendala ini. Yang pertama adalah kerumitan dalam menggunakan Office 365, di mana rumit yang dimaksud oleh user dari UKM TDC ini disebabkan karena mereka harus login terlebih dahulu melalui Integra untuk menggunakan aplikasi Office 365, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan media yang cepat dan mudah untuk digunakan. Kemudian yang kedua adalah sulitnya mengakses lisensi Office 365. Beberapa anggota UKM TDC yang pernah mencoba untuk menggunakan Office 365 merasa kesulitan ketika menggunakan lisensi mereka.
Terkadang, ketika menggunakan lisensi tersebut terjadi error sehingga user lebih memilih menggunakan aplikasi lain yang jauh lebih mudah. Dan yang terakhir adalah kurangnya familiar terhadap aplikasi Office 365. Hampir seluruh anggota UKMTDC yang diwawancara mengatakan bahwa mereka kurang mengenal apa sajakah produk-produk Office 365 yang ada, dan juga bagaimanakah menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, kebanyakan dari mereka hanya menggunakan beberapa produk yang sudah sering mereka gunakan atau yang sudah sangat sering dikenal oleh masyarakat secara luas, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Akan tetapi, ketiga produk ini pun masih belum mereka gunakan secara maksimal, karena mereka masih belum mengenal secara luas fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, dari ke-8 anggota UKMTDC yang telah kami wawancara, mereka menyebutkan permasalahan yang mereka alami, baik itu permasalahan secara general ataupun permasalahan yang mereka alami secara sesuai dengan perannya masing-masing, di mana kami juga telah menyimpulkannya beberapa poin di atas yang menjadi pain points yang kami sebutkan sebelumnya. Nah, dari pain points yang telah kami analisa tadi, sini kami akan menampilkan histogram yang akan menunjukkan banyaknya anggota yang mengalami permasalahan tersebut di masing-masing pain points. Nah, berikut adalah histogram pain points tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 5 pain points yang telah kami analisa, yaitu adalah program kerja yang tidak terlaksana, kemudian bisnis yang tidak berjalan, kerumitan penggunaan Office 365, kesulitan mengakses lisensi, dan tidak familiar dengan aplikasi Office 365. Nah, pada pain points ini kita dapat melihat banyaknya kendala yang dialami, banyaknya anggota yang mengalami kendala pada masing-masing pain points. Pada pain points pertama, yaitu proker tidak terlaksana, terdapat 3 anggota yang mengalami kendala tersebut. Kemudian pada pain points yang kedua, yaitu bisnis tidak berjalan, terdapat 2 anggota yang mengalami kendala tersebut, dan terdapat 3 anggota yang mengalami kerumitan penggunaan Office 365. Kemudian 2 anggota mengalami kesulitan mengakses lisensi Office 365. Dan terakhir ini merupakan poin yang memiliki jumlah anggota paling banyak atau jumlah anggota yang mengalami kendala ini, yaitu tidak familiar dengan aplikasi Office 365 dan juga fitur-fitur dalamnya. Sebanyak 6 orang yang mengalami kendala ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Kafif Ibrahim, NRP 0521118400000100. Di sini saya akan menjelaskan bagian root cause analysis. Nah, untuk analisa root cause ini kita menggunakan metode YY analysis. Nah, YY analysis ini digunakan untuk menggali akar permasalahan utama dari penggunaan Office 365 di UKM TDC. Nah, pertanyaan mengapa diajukan berkali-kali pada pihak UKM TDC yang diwawancarai. Sebelumnya, telah ditemukan informasi bahwa UKM TDC jarang sekali menggunakan Office 365 dan hanya menggunakan produk Office 365 yang simpel seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi permasalahan diambil di sini adalah kurangnya penggunaan Office 365 di UKM TDC. Lalu kenapa kurang penggunaan Office 365 di UKM TDC? Karena dalam penggunaannya bisa dibilang rumit. Lalu masuk ke Y kedua. Mengapa penggunaannya bisa rumit? Karena harus login terlebih dahulu dan loginnya itu di Integra suka error dan terjadi permasalahan pada lisensinya, terus tidak familiar menggunakan Office 365. Lalu mengapa error? Nah, error yang dialami itu error sehingga lisensi tidak bisa digunakan dan tidak familiar karena fitur-fitur yang ada pada dalamnya belum terlalu dipelajari. Lalu, mengapa fitur pada Office 365 belum dipelajari? Karena belum pernah ada pelatihan untuk memanfaatkan fitur-fitur ataupun Office 365 yang bisa digunakan untuk UKM TDC. Jadi, dia ngerasa nggak ada yang relate dari produk Office 365 tersebut. Lalu, mengapa UKM TDC tidak melakukan pelatihan lagi? Tidak melakukan pelatihan. Nah, karena dari senior sudah turun-temurun menggunakan produk selain Office 365, sehingga kami melanjutkan
penggunaan produk tersebut. Dan jika ingin mengadakan pelatihan, itu akan membutuhkan waktu dan tenaga sehingga lebih baik menggunakan produk yang sudah ada. Dan berikut merupakan ilustrasi dari root cause tersebut. Di sini ada kurangnya penggunaan Office 365 di UKM TDC. Saya kayak why? Kenapa? Karena lebih milih aplikasi lain. Saya kayak kenapa lagi? Karena penggunaan Office 365 rumit. Kenapa lagi? Karena Office 365 harus login terlebih dahulu dan terkadang suka error. Saya kayak kenapa suka error? Karena lisensi tidak dapat digunakan dan anggota UKM TDC tidak familiar dengan fitur Office 365. Kenapa? Karena belum ada pelatihan mengenai fitur-fitur Office 365. Oke, kenapa lagi? Karena senior sebelumnya tidak menggunakan Office 365 dan melakukan pelatihan perlu mengeluarkan tenaga dan waktu lebih. Nah, melalui analisa yang telah kami lakukan dengan menggunakan OWY Analysis, kami menemukan bahwa root cause dari permasalahan penggunaan Office 365 di UKM TDC adalah mengikuti jejak senior yang tidak menggunakan Office 365 dan tidak melakukan pelatihan terhadap anggota dan staf karena akan mengeluarkan tenaga dan waktu dan serta biaya lebih. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan, saya Nurma Rilatun Najah, NRP 05218400000146 dari kelas Implementasi Perangkat Lunak A, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problem complexity atau kompleksitas masalah dari UKM TDC. Nah, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan ke beberapa pengurus dan BPH UKM TDC, kami memilih untuk menganalisis problem complexity ini dari segi dampak masalah. Ada beberapa elemen yang kita analisis, yaitu masalah, proses bisnis yang terdampak dari masalah yang ada, magnitude atau besarnya masalah, dan bukti-buktinya. Selanjutnya, siapa saja aktor yang terdampak dan kategori dampak dari masalah terkait. Mohon maaf, kami tidak bisa menuliskan problem complexity ini dari segi waktu dan biaya, karena dari segi biaya kami tidak bisa menuliskannya secara spesifik berapa biaya yang terdampak, dan untuk waktu karena ini problem complexity-nya banyak mengenai program kerja dan proses bisnis yang ada, maka waktu yang terdampak yaitu adalah satu kepengurusan tersebut atau 1 tahun. Masalah yang pertama yaitu program kerja banyak yang tidak berjalan, khususnya pada program yang memerlukan berkumpulnya banyak orang. Nah, proses bisnis yang terdampak yaitu saat pelaksanaan program kerja, atau lebih spesifiknya pada kegiatan internalisasi dan controlling pada tiap divisi yang dilakukan oleh BPH. Besar masalah dan buktinya yaitu pada detailnya kegiatan internalisasi, karena pada sebelum pandemi ini aktivitas internalisasi ini dilakukan secara menginap di luar kampus dan dilakukan oleh orang banyak. Maka saat pandemi ini kegiatan tersebut harus diganti ke pertemuan online melalui platform Zoom dan Google Meet. Nah, untuk kegiatan controlling yang dilakukan oleh BPH juga terhambat atau terbatas karena kinerja atau yang dilakukan oleh pada tiap divisi hanya melalui virtual. Nah, aktor yang terdampak yaitu semua pengurus dan anggota UKM TDC, dan kategori dampak yaitu sedang, karena mempengaruhi dari produktivitas kinerja pada UKM TDC ini. Masalah yang kedua yaitu beberapa bisnis dari UKM TDC tidak berjalan dengan maksimal, bahkan harus ada bisnis yang terhenti. Proses bisnis yang terdampak yaitu saat pelaksanaan program kerja, atau lebih detailnya pada kegiatan UKM TDC seperti jualan atau wirausaha yang dilakukan oleh UKM TDC.
besar masalah dan dampaknya, yaitu hanya beberapa penjualan yang dilakukan oleh UKM ITC, yaitu penjualan yang hanya bisa dilakukan oleh secara offline, dan tentunya mempengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh UKM ITC. Pendapatannya berkurang atau menurun. Yang terdampak yaitu pengurus UKM ITC, dan kategori dampak dari masalah ini besar karena mengurangi dari pendapatan yang sebelum-sebelumnya yang diperoleh oleh UKM ITC. Masalah yang terakhir yaitu beberapa proses bisnis atau alur kerja dari UKM ITC berjalan tidak efektif. Proses bisnis yang terdampak saat pembuatan LPJ atau laporan pertanggungjawaban dan surat pertanggungjawaban saat akhir kepengurusan. Besar masalah dan dampaknya adalah ketika melakukan koreksi dari SPJ atau LPJ itu harus dilakukan berulang kali melalui media sosial kepada jabatan tertinggi seperti ketua atau wakil UKM ITC. Aktor yang terkait tentunya badan pengurus harian UKM ITC, lebih tepatnya seperti bendahara dan sekretaris, dan kategori pada masalah ini yaitu dampaknya sedang karena tetap berjalan alur kerja ini tapi tidak efektif atau memerlukan waktu yang lama. Sekian penjelasan saya mengenai problem complexity ini, dan terima kasih. Nah, selanjutnya kami melampirkan skrip maupun dokumentasi wawancara dengan sumber yang kami wawancara, yaitu BPH dan juga manajer dari UKM TDJ. Nah, sepertinya sekian dari kelompok 2. Terima kasih.